mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3. Wa dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maknanya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak Ibu, Saudara semuanya masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran? Masih belum lancar dalam membaca Al-Quran? Kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, maka insyaallah Bapak Ibu Saudara semuanya langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid Al-Quran, maka bagi saudara semuanya yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, insyaallah secepatnya bisa segera lancar. Namun sebelum itu kami doakan semoga Bapak Ibu Saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni masih melanjutkan lagi pada surah Al-Baqarah ayat 220. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 220 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasinya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan, sehingga insyaallah sangat memudahkan Bapak Ibu Saudara semuanya dalam memahami ilmu tajwid. Walaupun sedikit-sedikit, yang terpenting bagi kami Bapak Ibu langsung bisa memahaminya dengan mudah. Kemudian nanti ketika membaca Al-Quran di surah manapun, di ayat manapun, langsung bisa diterapkan dengan sendirinya. Sekarang kita masuk kepada bagian yang kedua. Jadi di bagian yang kedua ini kita akan belajar dari wa in tukhalituhum sampai minal muslih. Nah, jadi dari sini nih sampai ke sini. Baik, sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Baik, sekarang kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya lebih memudahkan saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya daripada suatu huruf, maka yang kami maksud itu huruf yang berposisi sebelah kanan, huruf sebelumnya sebelah kanan. Nah, huruf sebelumnya ini kami buat juga huruf di belakangnya. Nah, kemudian kalau kami nanti katakan huruf setelahnya, maka huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Nah, huruf setelahnya ini kami buat juga huruf di depannya begitu. Jadi kalau huruf sebelumnya atau huruf di belakangnya, maka yang kami maksud itu yang di sebelah kanan. Kalau nanti kami katakan huruf setelahnya atau huruf
di depannya, maka yang kami maksud itu huruf yang berposisi sebelah kiri. Baik, yang pertama di sini wa in tukha, ada huruf nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Ini huruf nun, tanda sukun tuh seperti ini. Nah, namun sebelum itu perhatikan dulu di samping. Kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu ada 3 bentuknya. Yang nomor 1 itu baris 2 di atas, namanya fathah tain. Yang nomor 2 itu baris 2 di bawah, namanya kasroh tain. Dan yang nomor 3 itu namanya dhammah tain. Pokoknya setiap membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun sukun atau berjumpa dengan salah satu tanda baca tanwin, maka kita perhatikan huruf setelahnya. Huruf setelahnya atau huruf di depannya tuh kita perhatikan. Nah, di sini ada huruf nun sukun. Setelah huruf nun sukun di sini huruf ta, atau kalau masih kesulitan supaya lebih mudah lagi mengingatnya, huruf nun sukun di depannya begitu, di depannya huruf ta begitu. Nah, maka nun sukun berjumpa dengan huruf ta. Kita lihat di samping, huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki aqrab. Kenapa dikatakan aqrab? Karena dia dekat. Apanya yang dekat? Makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat. Jadi ketika kita mengucapkannya itu dibaca samar dan juga berdengung. Karena dia dekat, maka kadar samarnya itu dia lebih kuat. Nah, jadi kadar samarnya itu dia lebih tinggi dibanding dengan kadar dengungnya. Jadi lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Wa in, jangan dibaca wa ing ya, jangan seperti itu. Baca wa in. Nah, dia lebih condong berbunyi n tapi disamarkan. Wa in tukha, kemudian didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Panjangnya dengung atau gunnah itu kira-kira 2 ketukan, 2 harokat atau kira-kira 2 ketukan. 2 harokat itu untuk lebih mempermudah kita dalam belajar. Kira-kira 2 ketukan, 1, 2. Wa in tukha. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita begitu. Wa in tukha, kha ini dibaca panjang, ini namanya mad tabi'i. Perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif nih. Kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Ini huruf alif, sebelumnya ada tanda baca fathah. Maka huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf kha dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah dan berposisi tepat sebelum huruf alif. Ini huruf alif, sebelumnya nih ada tanda baca fathah. Baris 1 ke atas ini disebut juga dengan tanda baca fathah atau harokat fathah. Jadi huruf kha ini mad tabi'i dibaca 2 harokat. Nah, mad tabi'i itu panjangnya 2 harokat, atau untuk lebih mempermudah kita dalam belajar kira-kira 2 ketukan. Wa in tukha. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang begitu. Wa in tukhalituhum, tu dibaca panjang. Nah, perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka dia dibaca panjang. Nah, ini tanda baca dhammah namanya nih, atau harokat dhammah. Ada huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun seperti ini sebelumnya. Nah, berarti kalau sebelumnya berarti huruf yang berposisi sebelah kanan. Nah, tadi di awal sudah kami ingatkan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti huruf yang berposisi sebelah
sebelah kanan daripada suatu huruf. Atau untuk lebih mempermudah lagi mengingat, huruf di belakangnya begitu. Jadi terserah saudara menggunakan kata-kata yang mana untuk mudah dipahami dan mudah diingat. Nah, ini huruf waw sukun sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih, atau huruf waw sukun yang di belakangnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah nih ya. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun maka dia dibaca panjang. Makanya tu dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun itu pasangannya adalah tanda baca dhammah. Huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Wa in tukhalituhum. Nah, di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim tanda sukun tuh seperti ini. Oh iya, bagi saudara semua yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'an, yang belum lancar dalam membaca Al-Qur'an, yang masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun atau huruf hijaiyah yang mati ya. Kemudian masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Silakan kunjungi channel kami, lihat di bagian playlist atau daftar putar. Di situ sudah kami buatkan daftar putar, cara mudah membaca huruf hijaiyah yang sukun dan cara mudah membaca huruf hijaiyah yang bertasydid. Sudah kami buatkan di sana beberapa video. Insyaallah setelah menonton video tersebut, saudara semuanya kalau masih terbata-bata, masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang sukun, masih kebingungan dalam membaca huruf hijaiyah yang bertasydid, insyaallah langsung segera bisa begitu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun nih, hum fa ikhwanukum. Mim sukun berjumpa dengan huruf fa. Kita lihat di samping. Hukum mim sukun itu ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf mim sukun, ini huruf mim tanda sukun seperti ini. Kemudian setelah huruf mim sukun bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun berjumpa dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Jadi kalau ada huruf mim sukun berjumpa dengan huruf ta, huruf to, huruf shin, huruf ya, semuanya itu namanya izhar syafawi, kecuali nanti kalau mim sukunnya itu berjumpa dengan huruf ba, mim sukunnya berjumpa dengan huruf mim, baru nanti hukumnya bukan izhar syafawi. Tapi selain daripada itu semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun berjumpa dengan huruf fa, bukan huruf ba, bukan huruf mim, ya hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas, tidak berdengung. Jadi dibaca pendek saja. Hum fa ikhwanukum gitu. Jangan dibaca hum fa ikhwanukum, jangan. Jadi dia tidak dipanjangkan karena dia tidak didengungkan, jadi pendek saja. Hum fa ikhwanukum begitu. Kemudian wa dibaca panjang. Perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kemudian sebelum huruf alif ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif dibaca panjang. Ini alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, makanya huruf tersebut dibaca panjang. Makanya wa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harakat. Fa ikhwanukum begitu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maknanya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka lebih utamanya kita berwaqaf terlebih dahulu. Kita berhenti terlebih dahulu tepat di tanda waqaf al-waqfu aula ini. Setelah berwaqaf atau berhenti, ambil napas, baru kita lanjutkan lagi bacanya seperti itu. Kemudian di sini wallah, di sini ada lafaz Allah. Kalau membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca mana? Huruf waw ini. Di sini yang perlu kita perhatikan, yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya. Tanda bacanya, bukan hurufnya tapi tanda bacanya. Nah, untuk menentukan tebal atau tipisnya bacaan lafaz Allah itu begitu. Nah, ini lafaz Allah.
sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah. Jadi di sininya nih bisa tanda baca fathah, bisa tanda baca dhammah yang menebalkan lafaz Allah itu. Tapi di sini yang kita temui adalah tanda baca fathah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada tanda baca fathah, maka lafaz Allah ini kita baca tebal. Kita baca wallah, jangan dibaca walla, jangan ditebalkan lafaz Allahnya, wallah, begitu. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah atau tanda baca dhammah, maka lafaz Allahnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Wallah, begitu. Kemudian di sini ada huruf alif lam. Kalau membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, dia letaknya jejer seperti ini. Ini huruf alif, ini huruf lam. Nah, maka dinamakan alif lam. Kemudian kita perhatikan di depan huruf lam itu huruf apa, atau setelah huruf lam itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelah huruf lam di sini masih huruf lam lagi. Kita lihat di samping. Huruf lam itu termasuk salah satu huruf syamsiyah. Maka alif lam berjumpa dengan huruf lam, hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiyah, karena cara membaca huruf lamnya ini dia dibaca idgham. Jadi huruf lamnya ini dia kan ini tidak dibaca nih. Di sini huruf lamnya ini tidak ada tanda bacanya, langsung masuk ke huruf yang di depannya nih. Nah, wallah, begitu. Kemudian di sini lafaz Allah dibaca panjang. Nah, perhatikan tanda mad yang di kotak nomor 4. Kalau membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Tanda baca fathah itu kan dia mereng seperti ini bentuknya. Kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri, maka huruf tersebut dibaca panjang. Nah, ini namanya mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, sehingganya lafaz Allah dibaca panjang 2 harokat. Wallah, begitu. Akan tetapi kalau nanti saudara semoga bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci, atau misalkan membuka mushaf Al-Quran di dalam HP gitu ya, kemudian menjumpai lafaz Allah yang di atasnya tidak ada alif kecil seperti ini, maka lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya di penulisan Al-Quran mushaf Madinah itu di atas lafaz Allahnya dia tidak ada tanda alif kecil seperti ini. Nah, kalau Al-Quran Madinah itu di atasnya tidak ada alif kecil seperti ini. Nah, akan tetapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Nah, itu di video-video awal ada kami mengedukasi membuat belajar tajwidnya itu dengan mushaf Madinah. Nah, itu di atasnya dia tidak ada alif kecilnya, tapi lafaz Allahnya harus tetap dibaca panjang. Itu untuk tambahan pengetahuan saja. Wallahu ya'lamul. Nah, ini alif lam berjumpa dengan huruf mim. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan, setiap membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan di depan huruf lamnya itu huruf apa, atau setelah huruf lamnya itu huruf apa. Ini huruf alif, ini huruf lam. Setelahnya di sini huruf mim. Kita lihat di samping. Huruf mim termasuk salah satu huruf qamariyah. Alif lam berjumpa dengan huruf mim, hukumnya adalah alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu biasa disebut juga dengan izhar qamariyah atau izhar qamari. Kenapa dikatakan izhar qamariyah? Karena huruf lamnya itu dia dibaca izhar. Huruf lamnya dibaca izhar. Terbaca dia dengan jelas, ya'lamul. Nah, kalau yang ini tadi huruf lamnya tidak dibaca. Kalau ini huruf lamnya terbaca, begitu. Wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Di sini alif lam berjumpa dengan huruf mim lagi, ya hukumnya sama, masih alif lam qamariyah lagi. Ya. Kemudian ini kita berwakaf tepat di huruf H, maka huruf H ini kita sukunkan, jangan dibaca minal muslihi, jangan, huruf H ini kita sukunkan. Kenapa huruf H ini kita sukunkan? Kenapa dibaca lih, tidak lihi? Nah, jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila kita berwakaf atau berhenti tepat di huruf yang tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut harus kita sukunkan.
Ini kita berwakaf tepat di huruf H. Huruf H kan tidak dibaca panjang ya, kita sukunkan. Nah, dibaca minal muslih. Jangan dibaca lihi tapi lih begitu. Huruf H kita sukunkan. Kemudian di atas ini ada tanda wakaf, al-waqfu aula, sudah kami jelaskan dengan detail tadi di atas ini. Nah, baik, cukup sekian pembelajaran tajwid kita pada kali ini. Supaya tidak lupa, supaya tidak sia-sia dengan apa yang telah kita pelajari, maka sempatkan waktu untuk senantiasa membuka Al-Quran, dan juga membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.